Kembali di program Dialog Khusus pemirsa Surabaya TV. Saat ini saya sedang berada di kantor OJK Jawa Timur. Kali ini saya sebagai tamu nih di kantor OJK Jawa Timur bersama dengan Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis, Bapak Horas Tarihoran. Terima kasih Pak Horas, waktunya. Saya sebuah apresiasi nih, kita dari Surabaya TV bisa datang main langsung ke kantor OJK Jawa Timur. Selamat datang. Ya, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Mas. Baik. Ya. Pak Horas, ini terkait dengan OJK di tahun ini, mengawali tahun ini Pak. Ya. Pak Horas 2025. Apa yang menjadi rencana kerja, kemudian target, dan yang paling diutamakan dari OJK Jawa Timur ini di tahun 2025 ini apa? Silakan Pak. Ya. Salam pemirsa sekalian, salam kenal juga Mas Jonas, terima kasih sudah hadir di OJK. Jadi tentu kami tidak terlepas dari program kerja yang ada di kantor pusat kita di OJK gitu ya. Betul. Tapi besarannya adalah yang pertama, kita ingin memperkuat sektor keuangan kita. Nah, jadi industri keuangan kita harus kuat ya, baik dari sisi permodalan ya, dari sisi penyaluran kredit dan sebagainya itu tetap kita mengarah ke sana. Dan sekarang baik bank umum ya, konvensional, syariah, BPR itu kita mulai ya berusaha untuk mendorong mereka untuk memperkuat permodalannya. Itu kemudian yang tata kelolanya juga kita perbaiki ya. Itu yang kita harapkan dari industri keuangan kita. Kemudian juga dari sisi perizinan. Bukan hanya izin mendirikan bank-bank baru ya, tapi juga izin di industri keuangan itu spesifik gitu ya. Dari mulai lembaganya, produk-produknya gitu ya, bagaimana cara menjualnya itu harus ada izinnya semuanya. Nah, itu juga dari sisi perizinan juga kita perkuat. Ini semata-mata tadi untuk kita tadi dari sisi kelembagaan industri keuangannya. Nah, dari sisi masyarakat ini juga perlu. Nah, itu kita dorong bagaimana supaya masyarakat itu lebih cerdas keuangan. Kita lakukan edukasi ya, literasi. Kemudian juga bagaimana masyarakat kita lebih terinklusi. Mereka bisa mengakses produk-produk keuangan dengan murah, mudah, cepat kan gitu ya. Betul. Nah, makanya sekarang dengan digitalisasi, dengan kemudahan-kemudahan kan pembukaan rekening ya, membeli produk-produk keuangan juga lebih mudah sekarang mendapatkan produk keuangan. Di sisi lain, kemudian yang berikutnya kita juga berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap karena sekarang kita juga tahu banyak yang meniru-niru yang berpura-pura menjadi industri keuangan gitu ya. Nah, jadi ada yang berubah yang pura-pura jadi bank, pura-pura jadi pindar gitu ya, pura-pura jadi agen-agen penjualan produk keuangan dan sebagainya. Nah, itu kita juga meningkatkan itu dengan kita membentuk tadi yang saya sebut tadi kan dari sisi itunya ya. Kita mendirikan memperkuat Satgas Waspada Investasi yang lama, SWI. Kita sekarang punya yang namanya Satgas Pasti. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Tanpa Izin. Nah, dan yang baru-baru ini kita juga dalam rangka meningkatkan respon kita terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat korban-korban penipuan dan sebagainya, kita juga sudah membentuk yang namanya Indonesia Anti-Scam Center. Indonesia Anti-Scam Center, IASC ya. Jadi ini cepat sekali. Jadi begitu ada satu orang melapor ke OJK, Pak saya jadi korban penipuan. Saya diminta transfer ke sini, ini nomor rekeningnya. Nah, asal ada bukti-bukti seperti itu langsung serta-merta semua nomor rekening yang dilaporkan berikut yang terkait dengan itu langsung kita blokir semuanya. Langsung blokir ya? Ya, ini contoh-contoh yang kita lakukan. Jadi ini semuanya kita berusaha ya bagaimana menciptakan industri keuangan kita yang lebih sehat. Dan masyarakatnya juga harus cerdas gitu ya. Dan keamanannya juga kita jamin. Nah, ini juga kami di Surabaya juga melakukan tugas seperti itu khusus untuk wilayah di Provinsi Jawa Timur. Jadi kantor OJK Surabaya, kantor OJK Malang, kantor OJK Kediri dan Jember. Itu yang kita lakukan. Tadi kita menarik soal inklusi keuangan ini, banyak yang tadi Pak Horas sebutkan dan banyak yang tiru-tiru Pak ya. Itu bagaimana pemirsa bisa memverifikasi ini real ini sesuai. Itu bagaimana? Selain tadi ada layanan aduan itu juga. Kemudian tapi edukasi yang paling mendasar di permukaan dulu Pak. Orang bisa memverifikasi ini benar atau tidak itu bagaimana Pak? Jadi kami punya kampanye 2L namanya ya.
legal dan logis namanya. Legal dan logis, oke. Jadi tadi begitu masyarakat mendapatkan penawaran, karena penawaran itu macam-macam. Betul, betul. Ada yang karena masyarakat yang mencari, ada yang mereka datang ke masyarakat. Ya. Ada yang tiba-tiba ngirim WA, ngirim SMS, Telegram dan sebagainya gitu ya. Nah, saran kami sebaiknya cek dulu legalitasnya. Gitu ya. Kan kita punya OJK 157. OJK 157. Iya, OJK 157. Jadi kalau mau nelpon dari Surabaya 031 157. Tapi memang kalau telepon itu masih berbayar. Tapi kalau mau yang agak lebih murah itu pakai WA. Kita punya WA. Di nomor yang sama, Pak? 081 157 157 157. Oke. Jadi tadi kalau dia teleponnya 157, kalau WA 081 157 157 157. Baik. Langsung aja mau bertanya, mau melapor atau sekedar memberikan informasi juga boleh. Dan itu gratis, Pak ya? Free. Iya. Ada baiknya sebelum mempercayakan dana kita misalnya ya, Pak ya, investasi dan lain-lainnya. Please tolong konsultasi dulu. Tanya dulu. Sebaiknya begitu, Pak ya. Nah, itu. Dan kalau kita lihat di 2025 ini dibandingkan 2024 ada optimisme lebih, Pak? Ya, optimisme itu muncul karena dari hasil survei literasi keuangan kita. Itu ya. Tahun 2024 yang lalu, indeks kita sudah mencapai 65% lebih. Dari target berapa, Pak? Dari targetnya kita kalau bisa kita setara dengan negara-negara OECD. Iya. Sekitar 70%. 70 ya. Iya. Jadi dibanding sebelumnya hanya 49%. Ya. Artinya masyarakat kita sudah mulai sebetulnya, gitu ya, sudah mulai terbiasa dengan informasi-informasi mengenai industri keuangan kita, which is ini bagus. Jadi nanti ini survei yang tahun 2025 sedang berjalan mulai kemarin. Ya. Kita harapkan mungkin nanti bulan Maret atau awal April barangkali nanti anggota dewan kita sudah mengumumkan indeks yang baru. Indeks yang baru. Tentu harapan kita terus meningkat. Jadi kalau untuk Jawa Timur ini optimismenya bagus, Pak ya? Iya. Terus meningkat. Jawa Timur termasuk yang mendorong indeks literasi secara nasional. Iya. Kita juga ada beberapa pertanyaan titipan dari pemirsa ini, Pak Horas, terkait dengan, ada juga terkait dengan pinjol, ada juga terkait dengan BPR. Tapi nanti kita bahas di segmen kedua, Pak Horas. Yang mendasar ini biasanya terkait dengan pinjol ini membedakan dulu nih dari ilegal dan ilegal tadi. Dan dari BPR juga kekhawatiran masyarakat mungkin bisa terjawab di layanan OJK. Atau di episode kali ini bisa menjawab pertanyaan pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus segmen 2 sesaat lagi. Kembali pemirsa di segmen kedua, masih bersama dengan Pak Horas di Gedung OJK Provinsi Jawa Timur. Seperti yang sudah saya sampaikan di segmen pertama, Pak Horas, terkait dengan pinjol ini yang cukup tren ini di tahun-tahun belakangan ini. Gimana dari OJK mengedukasi masyarakat? Pertama dulu nih Pak Horas, dari yang legal maupun yang ilegal, memverifikasinya bagaimana dan kemudian perlindungan hukumnya bagaimana? Silakan Pak. Oke. Jadi pemirsa, sebetulnya baru-baru ini Asosiasi Fintech dan OJK sudah menerbitkan nama baru, istilah baru. Jadi sekarang pinjol itu hanya dipakai untuk yang ilegal. Jadi tidak perlu lagi pakai sebut pinjol ilegal, pokoknya pinjol itu semua yang ilegal. Sekarang untuk yang legal berizin dari OJK namanya pindar. Pindar. Pinjaman daring. Pinjaman daring. Jadi itu yang kita pakai sekarang ya. Jadi dikotominya sekarang adalah pindar dan pinjol. Gitu ya. Nah, jadi dari situ sudah jelas kalau yang legal itu namanya pindar gitu ya. Ada beberapa tips yang bisa kami sampaikan untuk membedakan gitu ya. Pertama tadi cek dulu ke OJK 157. Karena ada 91 atau 92 sekarang. Yang legal. 91 yang legal. Yang legal. Hanya 91. Nah, jadi di Kominfo, di Komdigi itu sudah kita kirimkan nama itu. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku pindar tapi dia di luar nama sebelah itu langsung diblokir oleh mereka. Jadi terintegrasi dengan Komdigi, Pak ya? Iya. Kami bekerjasama dengan Komdigi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami punya tips kalau mau membedakan, kalau terpaksa kalian tertarik untuk
menggunakan satu produk pindar gitu ya, atau pinjol gitu ya. Kan kita kan belum tahu nih ya. Betul. Nah, coba cek, download aja dulu aplikasinya. Ya. Kalau belum begitu kalian download mau mengaktifkan, dia langsung minta apakah kami boleh mengakses semua kontak Anda. Itu artinya sudah pasti dia pinjol. Bukan pindar. Tanda pertamanya itu. Tanda pertama. Oke. Gitu ya. Karena pindar atau fintech yang berizin ya, dia hanya boleh mengakses 3 hal. Ya. Yang pertama kamera, Ya. yang kedua microphone, Ya. yang ketiga location. Ya. Nah, karena kan dalam rangka know your customer kan dia harus direkam Di device-nya itu. ya, betul. di device-nya, dengan device-nya itu videonya maupun fotonya untuk biometrik dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kemudian dia juga harus berbicara Betul. ya untuk autentifikasi biometrik juga, dan lokasinya harus jelas domisilinya di mana. Ya. Nah, itu kalau kita singkat itu camilan namanya. Kami ada videonya tuh, nanti boleh dicek website kami, itu ada namanya video camilan itu ya. Kamera, mikrofon, location. Jadi kalau dia minta di luar itu, artinya dia sudah pasti tidak berizin. Baik, baik. Nah, dan kalaupun kita diminta kontak, itu sama seperti kita di bank, kita hanya diminta kontak siapa nama keluarga dekat yang tidak serumah. Itu pun hanya terbatas, Pak. Dan iya, dan kita yang memberikan satu nomor atau 2 nomor Satu gitu. atau dua, Nah, ya. bukan dia yang langsung minta, bolehkah kami akses semuanya kontak? Itu nggak seperti itu. Itu sudah bisa dipastikan. Iya, itu sudah pasti dia adalah yang tidak berizin. Ya. Kalau dia minta itu. Baik. Nah, jadi yang lain-lainnya silakan nanti dipelajari ya. Cek di website kami maupun di websitenya Asosiasi Fintech ya. Itu AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia namanya. Baik, baik. Itu ada perbedaan mengenai tingkat suku bunganya juga berbeda. Oh, iya. Kan sudah kita atur ya, Iya, maksimal iya, berapa ya. Maksimal masyarakat umur berapa yang boleh minjem. Iya, iya. Berapa total pinjaman, plafon pinjaman yang boleh per orang dan Iya, sebagainya. iya. Sudah diatur semuanya. Berapa maksimum tunggakan dan denda yang diperkenankan Iya, gitu ya. iya. Karena kalau yang tadi yang pinjol yang ilegal kan dia cuma minjem 2 juta, cairnya cuma berapa ratus ribu, tiba-tiba jadi puluhan juta. Dari puluhan juta. Nah, ya. itu tidak boleh kalau di pindar. Pindar, Nah, ada maksimumnya itu kalau nggak salah berapa 100% dari plafon pinjamannya. Iya, betul, betul. Nah, seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang pinjol ini tadi yang kategori ilegal ini, Iya. Pak Oras ya, itu juga menawarkan suku bunga yang rendah juga bisa kan? Bisa aja. Karena dia harus memanipulasi nih Iya. supaya bisa menarik masyarakat. Betul. Tapi tadi itu Pasti ada jeratan-jeratan lain. pasti ada jeratan lain. Pasti yang ada jeratan. membedakan. Mungkin sanksinya yang berat sekali gitu Iya, ya. iya. Dendanya besar sekali gitu Iya, ya. iya, Nah, iya. bunganya mungkin sama, Baik, tapi baik. dendanya yang dia seenaknya dia gitu. Baik, baik, Nah, baik. itu. Kemudian kalau yang sudah terjerat pinjol, tadi kan pinjol itu ilegal. Kemudian perlindungan hukumnya bagaimana? Informasi masyarakat supaya dia tahu nih kita harus kemana ini. Pak Iya. Oras itu bagaimana? Kalau kita minjem di pinjol Ya. yang ilegal, ya karena dia tidak berizin kan kita tidak bisa mengcover. Ya, betul, betul. Jadi masyarakat hanya bisa kita sarankan untuk mengadu ke pihak berwajib. Ya. Kan ada satgas pinjol itu ya. ya dari Ya. kepolisian. Silakan, karena itu dia adalah entitas ilegal yang Baik, tidak baik. berizin. Jadi itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum, Baik, gitu ya. baik. Nah, tapi kalau yang yang berizin, dia melakukan praktek-praktek seperti itu, Ya. misalnya penagihannya tidak sopan, ya, menteror dan sebagainya. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi Ya, gitu ya. Nah, ya. itu boleh lapor ke OJK. Baik, baik. Nah, kami akan segera mengambil tindakan, tapi ada bukti-buktinya semuanya ya. Baik, Kita akan baik. panggil itunya. Namun kalau ada yang bertanya, Pak, kalau udah terlanjur kena pinjol, yang legal gimana? Kalau yang ilegal saya nggak bisa jawab itu ya, Iya, karena iya, itu di iya. luar ranah saya. Tapi kalau yang legal, saran saya carilah pinjaman lain dulu ya untuk melunasi yang itu. Oh, yang gitu, Pak, ya. pinjol. Saran saya tetap. Kenapa? Karena kalau itu sampai macet, ya memang apesnya kalau pinjam di yang pindar yang berizin, kalau sampai macet, nama kita tercatat di SLIK OJK. Slik OJK. Iya, Oh, di sistem iya, iya. layanan informasi keuangan OJK kita terdaftar sebagai debitur macet. Secara sederhananya konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya Anda tidak boleh bisa pinjam lagi. Dan masuk dalam list yang Masuk dalam list tadi debitur macet di debitur SLIK. macet. Oh, Iya. oke, oke. Baik, Kolektivitasnya 5. baik. Oh, gitu. Nah, Iya, iya. saya senang sekarang karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan swasta pun sekarang dalam hal mencari karyawan, karyawati baru, mereka sekarang mengharuskan masyarakat untuk calon karyawan tadi untuk membawa SLIK-nya. Ah, iya, iya. Jadi kami sekarang di bawah itu di teman-teman di bawah itu sekarang juga setiap hari itu menerima 40 sampai 50 permintaan identifikasi SLIK setiap hari. Iya, iya, iya. Iya.
kalau identifikasi dilakukan secara online belum cukup? Boleh, secara online juga bisa. Ya. Tapi ada kuotanya ya. Tapi entah kenapa masyarakat lebih senang datang langsung gitu loh. Jadi mereka ngantri di bawah, apa, which is itu oke gitu ya. Tinggal bawa KTP asli. Ya, nanti kemudian kita masukin di sistem akan muncul itunya statusnya seperti apa. Nah, saran saya jangan sampai macet. Ya, once itu sampai macet dan tidak kita lunasin, nggak ada jalan keluarnya, itu tetap harus lunas dulu. Baru nanti sama perusahaan pinjolnya dia dihapus. Ya, karena itu masuk dalam kewajiban yang memang harus dipenuhi, Pak. Iya, itu dia. Kemudian kalau yang dari konsekuensi dari debitur. Kalau dari konsekuensi dari yang ilegal namun membuat kesalahan, mungkin sampai pencabutan izin, Pak ya? Iya, itu yang paling parah sampai kalau memang kesalahannya menurut kita sudah sangat-sangat prinsip, itu langsung kita bukukan usahanya, kita cabut izinnya. Ya, semoga dapat memberikan informasi bagi pemirsa Surabaya TV. Kita move on ke BPR, Pak. Ini juga pertanyaan dari pemirsa Surabaya TV terkait BPR. Karena di tren 2024 ini lumayan ada sekitar, saya kutip dari eksekutif perbankan OJK menyampaikan ada sekitar 20-an mungkin yang ditutup, Pak. Sampai selama tahun 2024 ada 7 yang kita cabut yang izinnya. di Jawa Timur, Pak? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Mungkin secara nasional itu, Pak? Mungkin. Iya, secara nasional. Kalau yang Jawa Timur 7. Nah, ini bagaimana menjawab keresahan masyarakat misalnya, Pak? Saya mau nabung ke BPR nih, kemudian kalau ditutup ini gimana? Dana saya gimana, Pak? Itu silakan, Pak, dijawab. Banyak bertanya pemirsa, Pak, itu apakah semua BPR itu sehat? Ya, lebih bagus itu tanyakan langsung ke 157 gitu ya. Begitu kita pingin menabung di satu BPR, tanyakan ke 157 dulu gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ya pada dasarnya semua tabungan masyarakat di perbankan ya, baik bank umum maupun BPR itu dijamin oleh LPS. Dengan syarat ya. Pertama, suku bunga yang diberikan baik oleh bank umum maupun BPR-nya itu adalah masih dalam batas sama atau di bawah suku bunga penjaminan. Nah, itu berubah-ubah ya. Itu ada rate-nya. Bank umum lebih rendah, BPR sedikit lebih tinggi. Nah, sepanjang Bapak Ibu menabung di situ dengan suku bunga yang masih di sama atau di bawah suku bunga penjaminan, Anda aman menabung di BPR manapun. Itu acuan pertama ya? Itu acuan pertama. Ya. Yang kedua, saldonya. Ya, memang saldo yang dijamin oleh LPS adalah 2 miliar. Nah, tapi jangan khawatir, kita punya 279 BPR di Jawa Timur. 279. Iya, yang 25 itu BPR syariah ya. Jadi kalau mau punya lebih dari 2 miliar ya BPR-nya banyakin gitu aja. Ya kan, jangan cuma satu BPR gitu. Jadi iya, ngakalinya gitu. Belum bank umumnya, ya kan? Belum. Memang suku bunga BPR lebih menarik ya. Iya, justru suku bunga lebih tinggi daripada kita menabung di bank umum. Gitu. Jadi itu. Jadi bukan soal BPR sehat apa tidak dulu, tapi yang penting adalah kita yakinkan bahwa dimanapun BPR manapun kita menabung, di bank manapun kita menabung, suku bunganya sesuai dengan suku bunga penjaminan dan saldonya tidak melebihi 2 miliar. Dan tidak perlu masyarakat terlalu khawatir berlebih ya. Seperti yang sudah disampaikan. Kita terbatasan waktu, Pak Oras. Silakan, ada yang closing statement disampaikan ke masyarakat, pesan-pesan yang mau disampaikan silakan, Pak. Jadi pemirsa jangan ragu ya. Industri keuangan kita sangat-sangat sehat ya. Kami setiap periode selalu menyampaikan hal ini kepada masyarakat ya. Yang kedua, tetap berhati-hati ya. Kita punya fasilitas layanan konsumen OJK 157 ya, silakan bertanya, minta informasi dan sebagainya. Dan yang ketiga, jangan terlalu percaya dengan apa yang Anda lihat di dunia maya ya, di media sosial. Itu tidak seindah yang kita bayangkan. Tetap hati-hati, tetap waspada ya, terutama pada saat Anda akan menaruh uang Anda. Gitu ya. Nah, jadi kembali manfaatkan layanan OJK 157. Manfaatkan pemirsa Surabaya TV, layanan 157, dapatkan semua akses informasi dan apapun yang bisa dikonsultasikan, bisa dihubungi di nomor tersebut. Saya Yonas dari Surabaya TV beserta Bapak Horas Tarihoran dari OJK Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama 30 menit ini dan semoga dapat memberi banyak manfaat dan informasi terkait dengan OJK di Jawa Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, salam Surabaya TV.